Ya, sebuah inovasi oleh pemerintah Kota Palembang dengan mengembangkan 3 lokasi wisata heritage. Lalu untuk membahas lebih lanjut atau lebih dalam terkait pengembangan lokasi wisata heritage di Kota Palembang ini, saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama pengamat pariwisata, ada Mas Agus Efat Arifin ya. Kami biasa sapa dengan sebutan Cek Efat. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Cek Efat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima Saya kasih. Mas Agus Muhammad Isnani Fadlillah, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Baik, Cak Efat, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Cak Efat, kita ketahui bahwa saat ini Pemkot mempunyai wacana dan juga sedang melakukan pengembangan wisata heritage. Mungkin kita memulai perbincangan kita dari sana. Menurut Anda, seperti apa wacana tersebut? Kalau menurut saya itu sesuatu yang bagus ya. Yang namanya berarti itu menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Pak PJ, aware dengan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Jadi memang pariwisata kita ini punya banyak potensi pariwisata yang sebenarnya perlu ditinjau ulang bersama-sama. Dalam pengertian kita perlu objek pariwisatanya banyak, cuman yang tidak ada itu, yang masih kurang itu pengunjungnya. Nah ini yang perlu kecerdasan, kecermatan, dan punya kreativitas dari pimpin. Karena memang pariwisata ini jangan dijadikan anak tiri atau dijadikan beban. Baik, Cak Efat, Cak Efat, saya coba tadi saya belum mengedukasi ya dan menginformasikan ke pemirsa. Mungkin kita harus jelaskan terlebih dahulu bahwa wisata heritage ini adalah wisata terkait dengan warisan, begitu ya, ada warisan budaya atau sejarah yang ditinggalkan, begitu ya, Cak Efat ya. Nah, kalau kita mengingat bahwa banyak sebenarnya wisata heritage yang ada di Kota Palembang. Lalu pertanyaannya, kenapa hanya Lawang Borotan, juga Balai Prajurit, serta juga ada tadi gedung kesenian. Bagaimana dengan wisata heritage lainnya? Kenapa belum dilakukan pengembangan? Menurut Anda seperti apa? Kalau saya mencoba menyelami menjadi PJ, memang kalau dari sekian banyak kan kita harus memilah-milah yang paling memungkinkan untuk kita enhance, kita naikkan, kita promosikan. Kita daripada kita mau mengerjakan semuanya, ya kita pilih, karena itu kan masih berada di kawasan Benteng Kota Besar. Jadi menurut saya pasti pemerintah Kota Palembang sudah memiliki perhitungan dari sekian banyak alternatif, dipilah-pilah sehingga muncullah bahwa yang paling potensial yang bisa kita endorse, yang bisa kita booster, ya tiga lokasi ini. Apalagi kan Pak PJ kan ya paling cuma tinggal sampai medium, bukan sampai medium ya, triwulan pertama dari 2025 kan, kalau saya nggak salah. Pak C. Efat, tapi Anda juga mengikuti apa, mungkin Anda bisa menginformasikan pengembangan 3 lokasi wisata ini seperti apa nantinya, C. Efat? Mengingat mungkin publik juga pengen tahu gitu, apa yang menjadi kejutan nanti untuk publik yang akan terbaru dari sana apa nanti? Kalau untuk yang mendetailnya saya belum tahu ya, tapi kalau saya bisa mendapatkan gambaran kan, namanya heritage itu kan terinspirasi dari yang ada di Jogja ya. Kemudian di Bandung juga, itu kan heritage itu bangunan lama. Kita ini kan punya banyak bangunan lama ya, heritage yang lebih dulu lagi, itu lebih tua lagi juga banyak. Makam-makam yang menjadi objek pariwisata dari orang Lampung itu kan justru kan wisata rohani, wisata religi Muslim. Cak Efat. Cuman kan Ya, tapi saya potong. Cak Efat, kan kita tahu tadi Anda sempat mengutip begitu ya, ada begitu banyak sebenarnya ya heritage yang ada di Kota Palembang, bangunan-bangunan heritage. Betul. Kan saya terinspirasi juga, ada banyak wisata kota tua seperti di Semarang misalnya, dan di beberapa kota lain di Indonesia. Sebenarnya kalau di daerah Sekanak itu kan bisa dijadikan wisata kota tua. Tapi kita ketahui ya, Cak ya, kemarin juga beberapa waktu lalu pemerintah juga melakukan revitalisasi dan juga pembenahan seperti Gudang Buncit misalnya. Tapi yang terjadi lihat hari ini begitu.
terbengkalai dan seperti tidak terurus. Nah, takutnya nanti dikhawatirkan akan terjadi hal serupa. Menurut Anda seperti apa? Nah, inilah. Sekarang kalau kita mau keluar dari, sorry itu saya kalau saya bilang ini lingkaran setan. Sebenarnya kita harusnya bisa keluar dari situ. Saya, sekali lagi saya ungkapkan, saya appreciate dengan Pak PJ Wali Kota. Saya sangat appreciate karena apa yang sudah dilakukan saat ini, daripada do nothing, mending ada yang dikerjakan. Memang itu butuh pembuktian. Pembuktian ini saya rasa dalam sisa umurnya Pak PJ, seharusnya Pak PJ bisa membuat gebrakan. Nah, yang saya ingin itu lari dari konteks ini, apapun juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pariwisata di Palembang dan di Sumsel, kalau tidak terintegrasi, tidak dilakukan promosi untuk mengundang orang datang ke Palembang atau ke Sumsel, saya rasa itu akan menjadi bias. Ya, percuma ya. Semasa kepemimpinan beliau aja. Jadi saya berpikir gini ya, saya kemarin itu terlibat di Pak Sulaiman Amin itu untuk Palembang Great Sale. Sorry, maaf, pada saat itu wali kota maupun sekda tidak ikut dalam rapat. Saya ikut rapat ya, itu jangankan level kepala dinas, lurah pun juga udah males untuk ikut. Jadi terkesan tidak satu visi, satu misi begitu ya, Cak Efat, yang tidak selaras. Memang harus ada linkage ya, sebagai seorang gubernur atau wali kota harus bisa melingkit semua OPD di bawahnya. Oke, kita targetkan ini bersama, karena ini bukan cuma tugas seorang kepala dinas kebudayaan atau seorang kepala dinas pariwisata. Nah, rata-rata mereka tuh sering berlomba-lomba untuk menonjolkan diri. Sorry ya, maaf ya, saya buka apa adanya aja. Saya ini orangnya suka belak-belakan. Ya, Cak Efat, tapi kan kita ketahui juga bahwa targetnya kan di bulan Desember ini akan terrealisasi atau sudah selesai begitu. Kalau menurut Anda, optimis bulan Desember 3 lokasi wisata heritage ini dapat terselesaikan, mengingat bahwa juga akan ada pilkada, begitu banyak kegiatan-kegiatan lain juga tentunya yang akan menyita perhatian dan juga kegiatan lain tentunya. Saya sih kalau optimis, harusnya optimis dong. Kita orang Palembang, orang Sumatera Selatan harus selalu optimis dengan tapi tergantung lagi dari goodwill-nya. Mudah-mudahan dari sini kan bisa pembuktian, karena apa yang disebutkan sama Pal TV ini sekarang kan sebuah challenge ya. Satu tantangan. Lu bisa berhasil nggak gitu? Jangan cuma bacot doang istilahnya, jangan cuma ngomong baik, jangan bukti ke. Nah ya, kita saksikan bersama-sama. Tapi ada sesuatu yang harus saya berkali-kali saya menyumbangkan saran ya. Kita ini harus membuat orang itu dari Sumsel maupun dari luar Sumsel untuk bisa hadir ke sini. Caranya apa? Dengan menyelenggarakan event. Nah, event ini kita kan punya fasilitas event olahraga, tapi kan nggak segampang itu. Nah, kita bisa mengambil event lain yang bisa membuat orang akan datang ke sini, yaitu contohnya event MICE. Mungkin Cak Efat bisa disampaikan? MICE. Jadi ada conference meeting. Jadi itu yang kita bikin. Bagaimana caranya? Kita melobi. Nah, inilah saya pernah mengusulkan harus ada badan promosi. Badan promosi inilah yang aktif untuk mencari. Sebenarnya kan ini tugas dari dinas ya, dinas pariwisata. Kan fungsi dari pariwisata. Tapi di Palembang ini pariwisata dan kebudayaan kan terpisah. Jadi kalau menurut saya ada yang lebih bisa lincah. Buatlah nanti badan promosi. Di Jogja itu ada badan promosi. Hampir semua daerah itu ada badan promosi. Ada badan promosi dan investasi pariwisata. Nah, ini akan mencari sehingga bisa sinergis. Kementerian ini kan banyak yang menggelontorkan dana untuk pelatihan, kemudian artinya butuh keseriusan begitu ya, dan satu visi satu misi untuk seluruh stakeholder terkait agar dapat bisa mengembangkan. Dibilang serius banget tuh, ya tapi fokus gitu. Karena saya kan berkali-kali saya ambil contoh dokter itu ada banyak cabang. Kalau kita lobby ID,
kita yang proaktif datangkan dari tim promosi ini yang akan penetrasi. Coba dokter anak, dokter kebidanan, para perawatnya, dokter anestesi, yuk konferensi sini. Satu kali datang itu mereka itu bisa 2.000, 1.000, 2.000 orang. Nah ini yang akan membangkitkan pariwisata. Jadi apa yang sudah dibikin itu ada yang mengunjungin. Karena dokter itu, Cak Efat, mungkin sebelum terlalu jauh saya ingin kembali lagi tadi. Cak Efat kan tadi mengatakan sepertinya memang kalau serius sudah dikatakan cukup serius ya sebenarnya untuk bisa mengembangkan pariwisata. Ada upaya untuk menyangkut keseriusannya. Kita lihat nanti. Cak Efat kan sudah mengikuti ya perkembangan pariwisata yang ada di Kota Palembang khususnya yang saat ini sedang kita bahas. Lalu dari pengamatan Anda terakhir mungkin di Oktober ini Cak Efat, apakah ada peningkatan pariwisata dibandingkan tahun 2023 lalu? Hingga Oktober ini, menurut Anda, Cak Efat? Kalau data yang saya ambil ya, kita ini dari masa sebelum pandemi itu 2019, kita baru sekitar 70-75% pencapaian kita. Kalau untuk mau kembali pulih. Baik, kalau untuk di 2024 ini hingga Oktober, masih 60% ya. 60% proses sampai dengan bulan September kemarin itu masih program kita baru realisasi 60%. Tapi kalau di berdasarkan hitungan ini ya belum pulih banget. Atau masih bisa dikejar lah ya hingga Desember ya, Efat ya. Harusnya. Tapi ya tenang ya. Begini loh. Ini jangan dikaitkan juga dengan pilkada. Pilkada kan bukan di Sumsel atau Palembang. Se-Indonesia ada pilkada semua. Jadi kalau mau dibilang terdampak ya seharusnya tergantung dari gimana damage atau image dampaknya itu yang masing-masing daerah itu tergantung kelihayan kepiawaian dari begitu ya. Cak Efat, tapi kan mungkin publik ini agak sedikit skeptis dan juga takut di PHP-in lagi Cak Efat kan, mengingat kemarin juga ada rencana wali kota sebelumnya ingin mengembangkan Pulau Kemarau begitu Cak Efat ya. Sekarang ada wacana heritage lagi gitu. Sudah mungkin terkait dengan dananya juga akan dikeluarkan. Nanti publik juga menunggu, jangan-jangan nanti nggak taunya hanya sekedar di PHP-in lagi. Nah kalau dari tanggapan Anda, apakah ini benar-benar terrealisasi? Takutnya nanti kejadian lagi seperti yang sebelum-sebelumnya Cak Efat. Nah inilah challenge yang harus dibuktikan oleh pemerintah bahwa sudah ada masyarakat sudah skeptis seperti itu. Tuh. Tapi di satu sisi ya, kalau saya sebagai masyarakat ada atau tidak adanya itu sekarang, kalau sebelumnya kan tidak ada kawasan wisata heritage, sekarang diadakan. Menurut saya ya berarti sudah ada kemajuan, kita dukung lah. Oke, berarti kalau menurut saya just wait and see lah ya. Kita diam-diam baik kan enggak ada. Tiba-tiba ada. Kita juga upaya kita apa? Baik, Cak Efat, berarti just wait and see. Tapi ada juga yang sedang kita tunggu nih. Kemarin saya baca beritanya bahwa Desember nanti Jembatan Ampera ya, khususnya yang untuk naik ke atas itu sudah akan dibuka di Desember ya, dan publik menunggu juga itu. Nah, kalau dari pendapat Anda, apakah ini memang bakal mendatangkan banyak wisatawan untuk dapat menikmati keindahan Kota Palembang dari atas Jembatan Ampera itu? Yang pasti itu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan, akan menimbulkan kemacetan, segala sesuatu. Tapi kalau untuk peningkatan untuk skup lokal, itu pasti akan ada peningkatan. Sudah apa sih? Tapi balik lagi kan, gimana caranya orang itu datang ke Palembang, datang ke Sumsel dari luar Sumsel. Ya ini mungkin sekarang yang pariwisata yang ada di sini ya, ini orang lokal atau orang daerah yang ke Palembang itu yang akan berkunjung. Untuk yang dari luar itu justru ya ini menjadi objek baru ya. Kan kita kan banyak tour guide ya anggota kita, dan itu memang setiap minggu tuh pasti ada dari Lampung. Cuman yang dari Lampung ini pergi dari Lampungnya subuh, malam-malam sore-sore udah pulang. Nah, dengan adanya ini saya sih masih berpikir, berkeyakinan ini akan berdampak menjadi salah satu alternatif tambahan. Nah, kita sih mengharapkan wisatawan dari Lampung itu bisa menginap.
Baik, kita tunggu nanti ya seperti apa. Kalau terakhir, Cak Efat, ini mengenai kebijakan tentunya ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah, keseriusan tentunya. Nah, mungkin Anda sekali lagi bisa memberikan sumbang saran untuk pemerintah. Harusnya seperti apa agar pariwisata Palembang dapat maju dan berkembang. Sekaligus bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat untuk sama-sama memaintain ya untuk jaga pariwisata ini. Silakan Cak Efat. Ya, jadi dari awal tadi saya udah bilang, kreatiflah untuk membuat orang datang ke Palembang ini atau ke Sumatera Selatan. Nah, untuk membuat orang itu secara grup, secara partai besar untuk datang, yaitu dengan kita salah satunya kita menyelenggarakan event. Pemerintah sudah membuat event, tapi ya kalau bisa event itu kita libatkan private sector untuk melakukan event itu. Jadi gimana cara dilirik orang untuk mengadakan event? Nah, itu yang harus dikejar dulu. Karena mereka ini partai besar. Coba kita bayangkan, kalau misalnya setiap minggu ada 1.000, setiap bulan ada 3.000 orang datang, itu kan mereka akan mempromosikan tempat kunjungan mereka. Jadi customer get customer istilahnya. Menjadi campaign kita yang tidak ya membantu kita untuk mempromosikan potensi yang ada di wilayah kita. Dan kalau kita libatkan private sector seperti dokter melakukan kongres, dokter itu duitnya banyak. Pemerintah kita nggak perlu keluar duit, nggak makan APBD, paling juga kita nanti kita jamu ya, makan misalnya jamuan pembukaannya mungkin di Gria Agung atau di Kota Besar. Nah seperti itu. Bayangkan kalau setiap minggu itu ada yang datang 1.000. Yang orang punya tempat wisata juga kan akan berusaha. Banyak yang datang. Investor itu akan datang, akan mau menggelontorkan uang. Masyarakat Cak Efat mungkin bisa disampaikan sekaligus ya, mengedukasi. Kalau yang bisa kita lakukan hanya melakukan himbauan, ya. Panjang. Kalau misalnya harus ada pendampingan, harus ada ini. Tapi percayalah, dengan banyaknya nanti orang akan datang, yang kita berbenah diri masing-masing tempat pariwisata tuh bisa berbenah diri. Kemudian yang katanya keamanan, kayak kita turun di Bandung atau di Jogja, itu kan yang nyambut kita turun dari bus itu kan preman-preman semua, orang-orang gondrong. Tapi coba lihat, mereka sangat sopan. Kayak di Bali, mereka tuh kan badan-badan besar, tatuan, tapi kan sopan mereka. Karena apa? Mereka udah tahu ngapain aku nak merampok ataupun nak nodong. Kalau misalnya kita berjual yang halal, misal jual souvenir atau menjadi tour guide atau menjadi apa, karena banyaknya kunjungan itu, dan itu harus dipaksa dulu. Kalau nanti sudah, baru nanti bisa berjalan. Kalau kita mengharapkan promosi di medsos ya enggak. Saya rasa itu agak lama. Ini shortcutnya itu. Baik, Cak Efat, tentunya kita akan sama-sama ya saling bahu-membahu untuk dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Palembang. Tidak hanya tugas dari pemerintah dan para pengusaha pariwisata, tapi kita semua masyarakat yang akan menjaga. Kita tunggu nanti. Pemimpinnya itu ialah jenderalnya, panglimanya ialah pemimpin tertinggi. Politik itu sangat diperlukan. Baik. Kita tunggu ya nanti ya, seperti apa nanti ya gebrakan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan pariwisata. Ada 3 lokasi wisata heritage yang akan segera dilakukan dan dibuka. Kita berpositif bulan Desember nanti. Sambil kita monitor, kita teliti. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Cak Efat sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.